Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdani Akbar Pangestu. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya memberi judul Membongkar Algoritma TikTok. Bagaimana AI menentukan apa yang kamu lihat setiap hari? Topik pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama judul dan identitas, yang kedua abstrak atau ringkasan, yang ketiga latar belakang masalah, yang keempat tinjauan pustaka singkat, yang kelima metodologi, yang keenam cara kerja algoritma TikTok, yang ketujuh keunggulan TikTok, yang kedelapan dampak sosial dan etika, yang kesembilan relevansi dalam dunia pendidikan dan informatika, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, judul dan identitas. Judulnya membongkar algoritma TikTok. Bagaimana AI menentukan apa yang kamu lihat setiap hari? Identitas saya, nama saya Firdan Akbar Pangestu, nomor NIM saya 2304011103339. Prodi saya Informatika, Universitas saya Universitas Cyber Asia. Selanjutnya yang kedua, abstrak atau ringkasan. TikTok menggunakan AI dan machine learning untuk menampilkan konten di For You Page atau FYP. Konten disesuaikan dengan preferensi pengguna berdasarkan interaksi yang real time. Sistem ini menimbulkan dampak etis dan sosial, seperti filter bubble dan adiksi digital, dan juga dibutuhkan literasi digital dan transparansi dari pengembang. Selanjutnya, latar belakang masalah. TikTok menjadi sangat populer di berbagai kalangan, terutama generasi muda, generasi milenial, generasi Gen Z. Tapi di balik itu semua, tampilannya yang sederhana, terdapat sistem kompleks berbasis AI. Permasalahannya adalah bagaimana TikTok memilih video untuk pengguna, apa pengaruhnya terhadap kebiasaan dan pikiran pengguna. Menjawab dua pertanyaan ini penting agar kita lebih kritis dalam menggunakan teknologi. Yang keempat, tinjauan pustaka singkat. TikTok menggunakan sistem rekomendasi hybrid, yaitu kombinasi dari konten based filtering atau berdasarkan isi konten. Lalu collaborate filtering atau berdasarkan perilaku pengguna lain. Selanjutnya, faktor penentu rekomendasi yang meliputi like, duration tontonan, hashtag, audio, perangkat, dan pengaturan akun setiap klien. Namun, sistem ini bersifat black box. Artinya, pengguna tidak tahu secara pasti bagaimana data mereka itu digunakan oleh TikTok. Oke, yang kelima saya akan membahas metodologi. Artikel ini ditulis dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan studi pustaka atau library research. Sumber datanya meliputi jurnal akademik, laporan resmi ByteDance atau perusahaan induk TikTok, artikel teknologi dari media terpercaya, analisis digunakan dengan mencocokkan teori algoritma dengan fakta yang ada pada aplikasi TikTok itu sendiri. Selanjutnya, yang keenam, cara kerja algoritma TikTok. Yang pertama, pengumpulan data. Setiap aksi pengguna, yaitu menonton, menyukai, berkomentar,
ataupun dan sebagainya itu dikumpulkan oleh TikTok. Selanjutnya, ekstraksi fitur. Data diubah menjadi informasi yang bisa dipelajari oleh sistem atau durasi tonton, lokasi, waktu, dan lain-lain. Selanjutnya, pemodelan AI. Algoritma machine learning seperti neural network digunakan untuk memahami preferensi pengguna. Selanjutnya, re-ranking konten atau sistem memilih dan mengurutkan video mana yang paling cocok muncul di FYP berdasarkan prediksi tersebut. Selanjutnya, keunggulan TikTok. TikTok unggul karena kecepatan adaptasi yang luar biasa. Lalu, dalam waktu kurang dari 1 jam, algoritma bisa menyesuaikan konten dengan minat pengguna hanya dari beberapa interaksi awal saja. Dan TikTok juga memperhatikan detail kecil seperti apakah video ditonton ulang, apakah pengguna berhenti sebelum selesai. Dan hal ini menjadikannya lebih profesional dibanding platform lain seperti YouTube ataupun Instagram. Yang kedelapan, implikasi sosial dan etika. Di balik kenyamanan personalisasi, ada resiko yang besar. Seperti filter bubble, pengguna hanya melihat konten yang sejalan dengan minat mereka. Mempersempit sudut pandang tentunya. Lainnya ada adiksi. Sistem didesain untuk membuat pengguna betah dan terus scroll, yang bisa berdampak pada kesehatan mental. Lalu ketidakjelasan. Karena bersifat black box, kita tidak tahu bagaimana data digunakan atau diseleksi oleh aplikasi. Lanjutnya, bias. Algoritma cenderung menguntungkan konten dari pengguna populer, menciptakan ketidakadilan visibilitas. Yang kesembilan, relevansi dalam informatika. Topik ini sangat relevan untuk bidang informatika. Yang pertama, memberi pemahaman nyata tentang bagaimana machine learning dan sistem rekomendasi bekerja. Yang kedua, menjadi contoh penting dalam mata kuliah seperti artificial intelligence, big data, dan etika teknologi. Yang ketiga, mahasiswa diajak berpikir kritis tentang bagaimana teknologi mempengaruhi masyarakat yang luas. Kesimpulan yang saya dapatkan, TikTok adalah contoh nyata penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini bekerja dengan sangat efisien, tetapi juga menimbulkan konsekuensi seperti memanipulasi informasi, adiksi, dan bias algoritmik. Solusinya, pengguna harus lebih kritis dan melek untuk teknologi. Dan pengembang harus mempertimbangkan etika, transparansi, dan keadilan saat membangun sistem AI. Sini referensi yang saya dapatkan melalui beberapa referensi utama seperti Richie et al. Dari tahun 2015, Dasar Sistem Rekomendasi Transparency Center TikTok pada tahun 2021, Faktor Penentu dalam Sistem Rekomendasi, lalu ada Klinger dan Svensson pada tahun 2020, Algoritma sebagai Black Box, lalu ada Zheng et al. Pada tahun 2021, Personalization dan Resiko Filter Bubble. Pada referensi ini, saya telah menelusur pada referensi dan membaca, dan ringkas, saya rangkum pada makalah dan PPT kali ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.